Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, selain sepak bola, olahraga basket juga memiliki banyak peminat. Olahraga ini diyakini memiliki banyak manfaat baik untuk kebugaran tubuh maupun untuk melatih menyusun strategi dalam permainan. Untuk itu banyak kompetisi bola basket yang dilaksanakan untuk menggeliatkan olahraga ini. Seperti yang dilakukan oleh salah satu komunitas bola basket yang ada di Makassar. Seperti apa keseruan olahraga dan kompetisi bola basket? Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Ini ada Andi Komar selaku Ketua Panitia Kompetisi Smapat Ballers Cup 1 Kota Makassar. Selamat pagi, Selamat Andi. pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selain itu juga ada Hafid Muhtar Lintang yang merupakan panitia kompetisi Smapat Ballers Cup 1. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah. Dan Pak Andi Komar dan juga Hafi Muhtar Lintang ini merupakan anggota dari komunitas Smapat Ballers Makassar. Ya. Baik. Sebelum saya ke Pak Andi Komar selaku ketua panitia, saya ke Hafiz Muhtar dulu selaku panitia. Ini kalau kita berbicara soal olahraga, ini kan ada banyak cabang olahraga ya, Pak Andi dan juga Pak Tatang. Kenapa sih memilih olahraga basket untuk ditekuni? Saya ke Pak Tatang dulu. Menurut saya bola basket itu olahraga, salah satu olahraga yang bisa mempersatukan. Salah contohnya kayak kami di alumni basket SMA 4 bisa mempersatu, terus bisa mengenal lebih banyak teman dan bisa membuat badan lebih sehat lagi. Oke. Dan memang ini sudah tekuni olahraga ini sejak lama ya? Sejak lama, sudah dari SD. Oh, sejak dari SD. Terus kemudian mulai jatuh cinta sama olahraga ini sejak kapan nih? Di SMA, semenjak masuk di SMA 4, saya sangat mencintai olahraga basket, sehingga kami dapat menjuarai begitu banyak turnamen di antar pelajar sekota Makassar maupun se-Sulawesi Selatan. Oke. Tadi kalau Pak Tatang sudah mulai SD jatuh cinta sama olahraga basket, kalau Pak Andi Komar nih selaku ketua panitia di event ini, sejak kapan dan kenapa menyukai olahraga basket dibandingkan olahraga lain? Kalau saya sejak SMP. Sejak SMP. Kebetulan di sekolah kami itu SMP salah satu cabang olahraga favoritnya itu bola basket. Oke. Dan kalau nggak tahu basket berarti nggak dianggap bahwa kamu sekolah di situ gitu. Nah, ini salah satu motivasi juga. Selain itu, kalau kita bagus bermain basket di waktu SMP ya, orang banyak kenal, guru-guru juga lebih senang seperti itu. Nah, itu salah satu. Kedua, olahraga basket ini saya pikir olahraga yang kompleks ya. Kompleks dalam arti kata bisa menggabungkan beberapa cabang. Karena ada lari, kemudian itu ada lompatnya, kemudian juga ada gerakan kayak senam gitu, yang jadi kelihatan indah gitu. Selain itu juga melatih kita berkomunikasi sesama tim, baik di luar maupun dalam lapangan. Jadi perlu memang chemistry antar tim sehingga terjadi kekompakan dan tim bisa lebih solid. Seperti itu sih. Bisa lebih solid dan juga olahraga ini memadukan segala gerakan jenis fisik ya, jadi kaki, tangan semuanya ini bergerak untuk bisa mengolah tubuh lebih baik. Nah, ini kan suka bola basket dari SMP nih Pak Andi. Sampai sekarang nih sudah beberapa tahun kemudian, bagaimana melihat perkembangan bola basket sekarang? Apakah memang peminatnya naik di Kota Makassar atau seperti apa nih Anda melihatnya? Kalau saya lihat waktu kami di zaman SMP ya. Perkembangan bola basket itu masih minim. Kenapa? Karena dari satu sisi sarananya masih terbatas. Lapangan itu masih outdoor, kemudian hanya satu saat itu kalau tidak salah di Karebosi. Jadi semua terfokus di situ latihannya. Kemudian kami latihan selain di lapangan Karebosi juga latihan di sekolah ya yang memiliki lapangan basket.
Nah itu memang masih minim. Kemudian pada saat SMA itu sudah mulai banyak lapangan-lapangan yang bermunculan, walaupun itu sifatnya masih outdoor. Nah, berjalannya waktu sampai saat ini, saya lihat perkembangan bola basket itu memang harus dilihat dari sarana, prasarana. Nah di Makassar ini alhamdulillah sudah banyak lapangan yang indoor, walaupun belum berskala nasional ya, tapi itu sudah membantu masyarakat di Kota Makassar yang suka hobi basket itu tersalurkan karena banyaknya fasilitas itu. Berarti memang tolak ukurnya selain minat masyarakat yang sudah mulai tumbuh, ini kita lihat fasilitas publiknya ini tersedia seberapa banyak ya. Iya. Ini menunjukkan memang ketertarikan bola basket di Kota Makassar itu makin meningkat. Baik, saya ke Pak Tatang. Pak, ini kan sudah menekuni olahraga basket sudah boleh dikatakan puluhan tahun seperti itu ya. Terus kemudian mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa apa sebenarnya aturan main di bola basket dan klasifikasi kelasnya ini berdasarkan apa saja? Oh ya, peraturan dari bola basket itu ada yang namanya turnovers, foul itu. Terus turnovers itu kayak kesalahan, double, traveling itu. Terus kalau pelanggaran itu dia kayak mukul lawan atau mendorong, memeluk seperti itu. Oke. Berarti ini sistemnya sama juga ya, memasukkan poin siapa poin lawan paling banyak. Nah, dan ini kalau perhitungan poinnya seperti apa? Ini apakah Dia sama seperti olahraga lainnya seperti apa nih? Di basket itu sekarang ada 2 kategori. 5-5, 5 on 5 sama 3x3. Oke. Kalau 5-5 itu hitungan poinnya, kalau dia tembakan bebas itu hitungan 1 free throw. Yang umumnya biasa itu 2 poin. Ada terus garis luar itu hitungan 3 point. Itu. Tapi kalau di kategori 3x3 itu dia itu poinnya 1, semua 1 terus, tapi kalau dari luar lingkaran setengah itu yang di luar itu poin 2. Itu bedanya 3x3. Tapi kalau 3x3 itu setengah lapangan. Jadi 3 lawan 3. Dan memang lagi boomingnya itu 3x3 sekarang. Jadi banyak yang buat turnamen itu sampai sekolah-sekolah itu lebih senangnya buat 3x3 karena tidak makan waktu. Kalau 3x3 dengan peserta yang lebih banyak pun dia akan lebih hemat waktu. Gitu. Oke. Berarti ini jumlah peserta juga menentukan ya, lama tidaknya memainkan bola basket ini. Kalau kita berbicara soal peserta ini sebenarnya kalau di aturan bola basket ini dengan cadangannya ini sebenarnya satu tim itu berapa pemain, berapa atlet basket? Kalau di 5-5 itu long listnya sampai 15. Terus yang bisa bermain itu di bench itu ada 12, yang bermain itu 5. Kalau 5 on 5. Di lapangannya 5. Nah, kalau 3x3 itu dia 4 orang. Nah, 3 yang bermain, 1 cadangan. Gitu. Oke, berarti memang ada 5 ya, 1 cadangan, terus kemudian ada 4 yang bermain di lapangan. Ini juga sesuai 5 yang bermain. 5 yang bermain, 1. Yang 5-5 itu 7 yang cadangan, 5 yang bermain. 5 yang bermain berarti harus menyiapkan kurang lebih 12 atlet ya. 12 atlet bermain basket untuk bisa memainkan bola basket ini sesuai dengan kategorinya. Baik, Pak Andi Komar dan juga Pak Tatang, kita akan break sejenak. Selanjutnya nanti pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan bahas komunitas Mapat Ballers dari SMA 4 Kota Makassar bersama 2 narasumber saya di Kompas TV. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosial, masih bersama dengan Pak Andi dan juga Pak Tatang. Ini teman-teman dari komunitas Mapat Ballers Makassar. Baik Pak Andi, kalau kita berbicara komunitas ini kan berarti ini ada sejarah berdirinya, terus kemudian bagaimana perkembangannya sampai sekarang. Pak Andi ini selaku Ketua Panitia untuk kompetisi pertama ya, yang diadakan oleh Mapat Ballers Cup One Makassar. Boleh dijelaskan Pak, sebenarnya awal berdirinya ini dilatar belakangnya oleh peristiwa apa? Silakan. Sebenarnya awal berdirinya ini adalah karena berbekal pengalaman ya. Kami di Semampat itu punya pengalaman bermain basket ya. Kemudian yang kedua yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana menyatukan silaturahim ya. Silaturahim antar angkatan yang terbilang sudah alma mater lah, alumni, tapi punya hobi basket. Nah, di perjalanan waktu kami lihat bahwa teman-teman yang istilahnya sudah meranjak masuk ke pekerjaan ya, lingkungan pekerjaan, itu mereka nggak latihan basket lagi gitu. Rata-rata banyak yang sudah latihan basket lagi. Nah, ini awalnya cerita di warung kopi nih kan, pas ketemu sama alumni terus sama-sama dulu bermain basket di sekolah. Akhirnya kita sepakat, sudah ayo kita buat komunitas, buat grup WhatsApp. Ayo cari teman-teman kita, adik-adik kita dan kakak kita yang dulunya memang suka basket. Kita kumpulkan dalam satu grup. Nah, kemudian nanti kita buat latihan rutin bersama, sehingga itu bisa sebagai salah satu ajang reuni juga ya. Reuni buat kita yang dulunya pernah bertanding di SMA. Banyak cerita-cerita yang bisa kita sampaikan ya, dan sharing ke teman-teman. Akhirnya terbentuklah komunitas basket ini. Hanya memang momennya yang pas itu di tahun ini. Tahun itu kalau kurang lebih setelah Lebaran, bulan April 25 itu kami akhirnya menentukan jadwal untuk latihan bersama. Jadwal latihan bersama. Dan alhamdulillah itu sudah rutin sampai sekarang. Dan selanjutnya untuk membuat euforia ini kami buat event internal. Event internal ini supaya teman-teman atau adik-adik yang kita bisa salurkan kembali hobi kita dengan pertandingan kompetisi internal. Antar alumni dulu. Antar alumni dulu, dan itu kita laksanakan udah salah bulan Juni. Bulan Juni kemarin. Bulan Juni, alhamdulillah pesertanya dan sangat respon. Kenapa? Karena ada yang dari luar juga datang ke sini. Bela-belain datang ya dari luar sini, untuk dari mengikuti Bandung, kompetisi internal itu. Jakarta, dari Kalimantan datang karena mereka merasa kerinduan gitu kan. Ketemu lagi teman-teman. Nah, pada tanggal 15 Juni ya sudah kita bukan bahwa ini sebagai momen Semampat Ballers. Baik, ini momen yang pas nih untuk Semampat Ballers adakan event ini. Baik, saya ke Pak Tatan dulu lagi. Sebagai anggota Semampat Ballers nih di Kota Makassar, selain melakukan agenda rutin latihan bareng, itu kira-kira apalagi sih yang menjadi program teman-teman dari komunitas ini, Pak Tatan? Ya, programnya kami itu salah satunya ini buat event ini. Terus rencananya nanti itu di bulan puasa itu kami akan adakan
bakti sosial di bulan Ramadan. Karena kesepakatan teman-teman kita buat kegiatan-kegiatan selain olahraga, kita mau masuk ke agama, momennya dicari di bulan puasa. Jadi insya Allah itu baksosnya kita akan adakan di situ. Oke, berarti memang ada kegiatan selain kegiatan olahraga bareng bersama alumni juga ada kegiatan bakti sosialnya. Baik ini tentunya juga untuk menjalin silaturahmi lagi ya bersama dengan anggota alumni. Baik, saya ke Pak Andi lagi. Pak, ini kan dengar-dengar nih ada kompetisi yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman dari komunitas Semapat Ballers Makassar. Itu mungkin boleh dijelaskan kegiatannya apa, kompetisi apa, dan itu apakah dibuka untuk umum? Kapan juga kegiatannya? Silakan Pak. Iya, jadi setelah kemarin internal kita buat, akhirnya kita sepakat buat kegiatan yang sifatnya eksternal, mengundang para pencinta bola basket. Namun kami ambil 2 kategori di sini. 2 kategori. Yaitu kategori pelajar dan kategori komunitas. Kalau kategori pelajar ini seperti yang disampaikan tadi Saudara Tatang bahwa dia masuk di kategori 3x3, 3 lawan 3 ya. 3 lawan 3. Nah, sementara yang kategori kedua itu komunitas. Nah, kenapa kami ambil segmen komunitas? Karena saat ini pertandingan ataupun kompetisi yang ada di Kota Makassar itu rata-rata pertandingan antar klub. Nah, sementara komunitas ini itu sangat kurang, bahkan tidak ada sama sekali. Kami melihat bahwa komunitas ini merupakan pemain-pemain yang dulunya bagus di sejamannya ya. Terus mereka lakukan latihan, berkumpul bersama hobi, namun tidak ada kompetisinya. Jadi tidak ada tidak ada challenge lah. Nah, kami berinisiatif untuk buat ini, artinya untuk memeriahkan kembali, menghidupkan kembali itu bola basket, khususnya untuk di komunitas. Komunitas dengan dalam hal ini di kelompok usia ya, kelompok umur itu kita targetkan 36 ke atas. Sehingga di bawah SMP, SMA ini kan regenerasi. Iya, betul. Nah, ini yang di atas 36 ini regenerasi, artinya tidak putus untuk bermain basket. Kalau tagline kita main basket sampai mati ya. Oke. Seperti itu. Main basket selagi mampu. Iya, seperti mampu itu, ya, seperti itulah. Baik. Pak Tatang, kalau kita berbicara soal kompetisi yang nanti kedepannya diadakan oleh Semapat Ballers Cup ini, yang namanya Semapat Ballers Cup, boleh dijelaskan nanti seperti apa konsep atau sistem kompetisi yang akan diadakan Pak Tatang? Konsep yang kami adakan itu kalau di kategori pelajar SMP SMA itu sistem gugur. Nah, di SMP SMA itu total SMA itu kategori putra itu ada 30 tim. Di putri itu ada 24 tim. Terus di kategori SMP itu putra itu ada di 37 tim. Putri itu ada di 30 tim. Jadi banyak sekali, makanya kita pakai sistem gugur. Nah, terus di komunitas itu targetnya kami itu 12 tim. Dan mengundang dari tim dari luar Kota Makassar ya, juga, luar Kota di kabupaten lain. Ya. Kenapa kami pilih di kategori KU36? Karena pemain-pemain yang terkumpul ini rata-rata banyak yang umur-umur segitu, yang memang susah untuk ikut di antar klub, tidak bisa ya. Kompetisinya di sini. Gitu. Berarti memang disesuaikan ya kelas dan kategorinya. Kita buatkan wadahnya itu. Awalnya itu ini berawal dari sudah banyaknya liga-liga yang untuk veteran-veteran itu, sampai ada yang namanya itu evergreen. Se-Indonesia banyak mantan-mantan pemain nasional yang sudah tua, sudah ada kategori umur 40, 50, 60, 70. Dan kalau mereka bermain juga kayak mereka merasa muda. Lincah dan tetap aktif juga. Lincahnya mungkin tidak, tapi kompetisinya itu yang kayak mau berantem betul. Ketemu musuh-musuh lama kan. Semangat ya. Tapi bagusnya ini orang tua yang ini di dalam lapangan. Profesional. Di luar mereka baku peluk-peluk lagi. Baik. Nah, ini kegiatannya kapan nih dan di mana Pak Tatang akan dilakukan? Insya Allah itu tanggal 13 Desember sampai 15, jadi 13, 4, 15 Desember di
Sekolah Tunas Bangsa Jalan Monginsidi baru. Oke, berarti ini pendaftarannya masih terbuka nih sampai sekarang nih atau sudah tutup sampai atau tanggal 7. Sampai tanggal 7 Desember ya, berarti masih ada kesempatan bagi sekolah-sekolah dan juga komunitas jika ingin gabung di event ataupun juga kompetisi dari Semapat Ballers Cup yang pertama di Kota Makassar. Baik, kita break lagi, Pak Tatang dan juga Pak Andi. Jangan kemana-mana, saudara, tetaplah bersama kami hanya di Sapa Sosial. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan teman-teman dari komunitas Semapat Ballers Kota Makassar. Baik, Pak Andi, ini kalau kita bicara soal olahraga basket dan juga ekstrakurikuler yang ada di sekolah-sekolah, mungkin Anda boleh memberikan masukan atau pandangan Anda bagaimana sih sebenarnya ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini mengenai olahraga basket? Apakah sudah mumpuni untuk bisa menyalurkan bakat siswa ataupun juga calon-calon atlet bola basket atau seperti apa nih? Iya, sebenarnya untuk eskul ya, di masing-masing sekolah itu sudah ada, ya. Hanya memang secara lot atau jadwalnya itu terbatas karena lebih ke arah pendidikan ya. Oke. Nah, biasanya waktu di zaman kami itu memang kita ambil waktu di luar eskul itu. Kenapa? Kalau cuma eskul itu sangat kurang karena di basket itu harus setiap saat dilatih dan dibiasakan. Jadi olahraga habit harus membiasakan. Kebiasaan. Nah, kalau misalnya kita tidak membiasakan, contoh lah ya, misalnya latihan dribble, passing dan shoot itu tidak sering dilakukan, itu dengan sendirinya akan skill kita akan menurun. Nah, kemudian sekarang ini kan banyak klub-klub yang sudah baru ya bermunculan. Nah, ini salah satu juga kabar gembira ya. Karena waktu di zaman kami itu hanya bisa dihitung jari saja klub yang ada betul-betul fokus di olahraga ini. Alhamdulillah sekarang ini sudah beberapa klub yang baru bermunculan, bahkan pembinaannya sudah sampai di level kids ya, kids usia dari 6 tahun sampai 12 tahun sampai dengan SMA. Itu sudah berjalan, alhamdulillah sudah. Kota Makassar ini alhamdulillah sudah mulai care lah ya, istilahnya seperti itu. Kemudian kami juga pengen bahwa memang kalau di Jawa itu perkembangan bola basket itu sangat pesat ya. Di satu sisi juga menjanjikan sebagai tempat pekerjaan. Nah, ini juga kita mau dorong bahwa di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, juga tidak kalah dengan di kota lainnya ya, khususnya di Jawa. Sehingga kami juga pengen anak-anak dari Sulawesi Selatan atau Kota Makassar ini
bisa berkembang, bahkan bisa mengharumkan namanya. Oke, baik. itu. Berarti adanya komunitas ini juga bisa membantu proses regenerasi ya atlet-atlet bola basket yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Pak Tatang sendiri, kalau melihatnya sebagai anggota komunitas ini juga, bagaimana sebenarnya hal apa yang harus dilakukan nih untuk bisa memperkenalkan bola basket sejak dini? Apakah memang di SD itu diadakan kompetisi atau turun sosialisasi atau seperti apa, Pak Tatang? Ya, jadi mungkin seperti ini. Kalau saya sebagai pelatih basket juga, dengan adanya bermunculan akademi-akademi di Makassar begitu banyak, jadi antusias anak itu lebih banyak sekarang. Makanya sekarang sudah bermacam muncul dengan akademi-akademi umur yang 5 tahun, mulai dari 3 tahun pun ada. 3 tahun pun ada ya, sudah memperkenalkan. Salah satu di akademi kami pemilik, ini kebetulan pemiliknya. Oke. Yang namanya Basar itu, kami ada dari mulai 2 tahun ada di situ ikut lari-lari sampai di umur SMP kelas 3, SMA kelas 1 ada juga. Jadi sekarang bola basket itu bisa dibilang olahraga yang wah gitu, karena sampai orang tua siswa itu sudah banyak mengirimkan anak-anaknya ke akademi-akademi yang ada di Kota Makassar. Sudah mulai mendaftarkan anak-anaknya ya. Dengan begitu banyak akademi sekarang yang ada di Makassar. Oke. Nah, bagaimana nih Anda nih, pandangan Anda sebagai pelatih bola basket melihat prestasi atlet-atlet bola basket yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar sekarang ini? Kalau saya lihat prestasi basket khususnya itu Sulawesi Selatan itu di PON kemarin, alhamdulillah di 2 kategori itu 55 dan 5-on-5. Sulsel mengirimkan masing-masing putra-putri. Alhamdulillah baru kali ini bisa mengirimkan putra-putri. Putra dan putri. Berarti sebelum-sebelumnya itu satu kategori saja. Dan semua itu peringkat 4 kalau nggak salah. Oke. Putra-putri pun juga begitu di 5-on-5 maupun di 3x3. Ada di posisi keempat. Oke, berarti kalau kita berpatokan sama PON, ini berarti ada peningkatan ya? Ada. Bahwa sebelumnya hanya mengirimkan 1 kategori, sekarang sudah bisa mengirimkan 2 kategori untuk terjun di nasional ataupun di olahraga PON, seperti itu. Tapi kalau Anda melihatnya lagi nih kan, kalau mengajari kemudian memperkenalkan bola basket di anak usia dini seperti itu, seperti tadi 3 tahun, itu punya tantangan tersendiri. Ini apa sebenarnya tantangannya bisa memperkenalkan bola basket dari usia sejak dini tadi, 3 tahun tadi? Ya, tantangannya itu buat pelatih itu ya harus lebih sabar dan memang dibuat suasana, bukan suasana untuk latihan basket betul, tapi dibuat suasana dia sambil bermain agar ini anak-anak tidak cepat bosan. Jadi dibuat mereka merasa senang di dalam, diajak bermain, selain ada dribblenya sambil dia bercerita, tebak-tebakan. Seperti itu yang saya buat biasa di akademinya kami. Oke. Berarti memang harus diiringi dengan bermain ya, sesuai dengan usianya mereka, masih usia-usia bermain, diselingi dengan bermain bola basket. Baik, kalau kita kembali lagi di perkembangan bola basket yang ada di Kota Makassar, Pak Andi lihatnya seperti apa? Kalau anak-anak sudah mulai kemudian tertarik dengan bola basket, terus kemudian apa itu nanti yang akan dilakukan supaya melihat potensi-potensi calon atlet basket di Kota Makassar? Sebenarnya kalau kalau di zaman kami kan memang tidak ada usia dini. Nah, ini alhamdulillah. Nah, saat ini saya lihat perkembangannya luar biasa. Nah, setelah jenjang di usia dini, itu kan nanti dia akan masuk ke SMP atau SMA. Dan kompetisinya juga itu kan SMP sudah ada O2SN ya, tidak salah ya. Betul. Itu tingkat nasional. Nah, ini juga memicu orang tuanya itu mendorong anaknya untuk latihan, karena ini salah satu kebanggaan juga buat orang tua ya. Pernah saya tanya salah satu orang tua, dia sangat bangga juga anaknya bisa mewakili misalnya Sulawesi Selatan ya di kancah nasional. Nah, ini juga yang kita jadikan satu experience dan kita cerita ke orang-orang tua sebagai salah satu motivasi ya. Nah, yang kedua, saat ini kita tahu lah dengan kondisi teknologi bahwa anak-anak itu pasti dimanjakan dengan gadget. Ya, betul. Nah, ini juga kami jual ke orang tua bahwa bermain basket itu
melatih anak-anak bergerak dan tidak mager. Betul. Tidak bermalas-malasan, kemudian aktivitas untuk penggunaan gadget itu bisa dikurangi. Karena anak-anak sekarang berarti memang salah satu kegiatannya untuk bisa mengalihkan ya dari kecenderungan ataupun dia kecanduan mereka bermain gadget. Baik Pak Tatang, mungkin boleh dipromosikan ataupun juga disampaikan kepada pemirsa cara daftarnya kemana untuk kompetisi ini, dan juga sekaligus ajak pemirsa untuk nonton event yang dilakukan dari komunitas Smapat Ballers Makassar. Silakan Pak Tatang. Ya, buat teman-teman yang hobi basket maupun itu di perwakilan sekolah ataupun komunitas, ayo gabung bersama kami di acara Smapat Ballers Volume 1 yang insya Allah tanggal 13 Desember ini. Ayo, sisa kuotanya sisa dikit, buruan daftar, kami ada linknya, hubungi panitia langsung, nanti kami berikan linknya. Dan jangan lupa datang di acara boleh kami. Kalau ada nomor WA-nya Pak Tatang silakan langsung nomor WA. Nomor WA-nya 081 354 652 033. Langsung pada saya sendiri. Baik, jadi langsung hubungi Pak Tatang itu sendiri langsung nanti diberikan link, terus kemudian segera daftar karena tadi juga disebutkan oleh Pak Tatang kotanya sisa sedikit nih, dan juga segera datang dan juga nonton kompetisi dari komunitas Smapat Ballers Makassar. Terima kasih Pak Andi, Pak Tatang sudah bergabung bersama kami, sudah bercerita tentang perkembangan bola basket yang ada di Kota Makassar, dan juga semoga sukses nanti kegiatan event kompetisinya dan juga banyak peminat yang ada di Kota Makassar. Baik, saya Purnama Taha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.